Kampung Yan, Kedah yang bernama Tengku Umar. Pesantren Tengku Umardian menganut sistem terpadu, yaitu keterpaduan antara kurikulum pesantren yang berkiblat ke Pondok Modern Gontor dengan kurikulum Kementerian Agama dengan dua jenjang, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Adapun visi dari pesantren Tengku Umardian adalah mewujudkan generasi Islami yang handal dan berdaya saing global. Sedang Ta'ala serta menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Kedua, membentuk para santri menjadi kader penerus perjuangan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat keseimbangan antara fikir dan zikir dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi. Keempat, mampu menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia dengan baik dan benar secara aktif, baik lisan maupun tulisan. Kelima, dapat melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pesantren Tengku Umardian mengawali proses pendidikan dan pengajarannya dengan jumlah santri hanya 18 orang yang berasal dari beberapa desa di sekitar pesantren, dengan jumlah pengasuh 5 orang yang mayoritasnya alumni Pondok Modern Gontor, Jawa Timur. Sarana dan prasarana sangat sederhana yang terdiri dari asrama, ruang kelas, dan fasilitas penunjang lainnya yang rata-rata beratapkan rumbia dan berdindingkan papan. Belum tersedia fasilitas listrik, telepon, dan jalan akses ke pesantren yang belum teraspal. Alhamdulillah atas rahmat Allah dan kerja keras pengurus yayasan, pimpinan pesantren, para ustadz dan ustadzah, dan seluruh staf pengajar, serta dukungan dan doa dari masyarakat, terutama masyarakat sekitar pesantren dan para wali santri. Juga support oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak-pihak lain. Pesantren Tengku Umardian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 1998. Baik aspek kualitas dan kuantitas, serta aspek sarana dan prasarana, sehingga saat ini jumlah santri telah mencapai 762 orang dengan jumlah pengasuh 51 orang dan pengajar 38 orang. Dari sisi sarana dan prasarana sekarang, hampir seluruhnya sudah permanen dan komfortabel. Luas areal pesantren sudah bertambah menjadi lebih kurang 20 hektar. Ketika musibah gempa dan tsunami menimpa Aceh pada tahun 2004, pesantren Tengku Umardian pun tidak luput dari dampak musibah tersebut, wabil khusus dampak dari gempa. Sejumlah sarana belajar dan asrama putri mengalami kerusakan berat dan porak-poranda, sehingga proses belajar mengajar harus dilaksanakan di tenda-tenda darurat dan di bawah pepohonan. Alhamdulillah, keadaan yang sulit itu dapat teratasi dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, seperti Deniz Feneri Turki yang membangun kembali ruang belajar, asrama putri, dan renovasi musola. Bantuan ruang ekstrakurikuler dari Krakatau Steel, bantuan dari SIKIP, Solidaritas Istri-Istri Kabinet Indonesia Bersatu,
berupa 2 unit asrama putri, ruang belajar, dan aula. Bantuan beasiswa dari Anida Malaysia untuk santriwan dan santriwati korban tsunami, dan bantuan dari pihak lainnya. Para santriwan dan santriwati selain belajar pelajaran formal di dalam ruangan, juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sampaikanlah Tuhan salam dan doa yang kami berikan. Patut kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejak kami diberi amanah untuk memimpin pesantren ini dari tahun 1998, alhamdulillah dengan kerja keras para ustadz, ustadzah, juga dari pihak yayasan, dengan juga doa dan dukungan semua pihak, pesantren Tengku Syekh Umar Dian ini telah dapat berkembang dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dulu sejak kami terima pada tahun 1998, jumlah santrinya hanya 92 orang dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga fasilitasnya masih sederhana sebagaimana mungkin kita sudah melihat dari dalam gambaran yang ditayangkan. Alhamdulillah dari tahun-tahun terus berkembang dengan baik, sehingga kita sejak 1998 itu sudah harus menyeleksi santri yang mau masuk ke sini secara ketat, sehingga yang kita terima kadang-kadang sebahagian dan sebagian tidak bisa kita terima karena kemampuan tampung kita yang terbatas. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 760 lebih santri kita yang datangnya dari berbagai daerah, bahkan juga dari luar Aceh. Maka kita patut bersyukur atas rahmat ini. Kemudian kita tetap berkomitmen dan akan bekerja keras untuk bagaimana terus mengembangkan pesantren ini menuju sebuah pesantren yang representatif, bisa menjadi pilot project dari segala sisi. Dari sisi infrastrukturnya, kita berusaha bagaimana menjadikan pesantren ini sebagai pesantren yang infrastrukturnya seperti negara-negara yang maju. Dan juga dari sisi lingkungan asri, bersih, kemudian bebas dari polusi, ini juga menjadi perhatian kita, sehingga konotasi bahwa pesantren itu kumuh, tidak bersih, ini ingin kita jawab dengan satu tampilan pesantren kita yang memberikan satu tadi sisi yang baik dari aspek lingkungan. Begitu juga dari aspek kualitas. Kita akan berusaha untuk bagaimana kualitas ini dari tahun ke tahun bisa kita tingkatkan, sehingga anak-anak kita ini bisa bersaing bukan saja tingkat lokal tapi juga tingkat nasional bahkan internasional. Nah, tentu ini menjadi target kita ke depan dan kita akan berkomitmen untuk bisa mewujudkan ini. Dan saya yakin dari perjalanan yang sudah kita lakukan selama lebih kurang sudah 14 tahun ini, bisa kita menciptakan banyak perubahan-perubahan di pesantren ini. Insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan cita-cita baik ini akan bisa wujud dengan dukungan dari semua pihak, terutama para ustadz di dalam yayasan dan juga masyarakat, dan doa seluruh masyarakat untuk kemajuan pesantren ini masa yang akan datang. Saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tengku Syekh Umar Dian, mewakili dari seluruh keluarga dari almarhum Saduddin Jamal, mencoba yang telah meneruskan amanah dari beliau sejak beliau wafat di tahun 1995, dan kami dari anak-anak punya komitmen untuk terus melaksanakan kegiatan pengembangan daripada Yayasan Pendidikan Tengku Syekh Umar Dian ini. Nah, di samping itu memang selama ini pengembangan itu telah pesat terjadi, terutama dari komitmen dan serta dukungan daripada para ustadz, ustazah, para pimpinan dayah, dan juga didukung oleh masyarakat
dewan masyarakat sekitar maupun juga para wali murid daripada santri dan santriwati. Nah, yayasan ini juga punya komitmen dalam hal pengembangan infrastruktur daripada pendidikan ini sendiri, dan di samping itu juga punya komitmen adalah komitmen moral untuk pengembangan generasi muda ke depan yang menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang mewakili Yayasan Pendidikan Boarding School Tengku Syekh Umar Dian memberikan beberapa informasi tentang bagaimana perkembangan yang dialami oleh pendidikan daya Tengku Syekh Umar Dian ini. Bahwa kalau kita lihat perjalanan yang diharungi oleh Umar Dian, dulu kita mulai dengan suasana yang sangat memprihatinkan pada tahun 98 dengan jumlah murid pada waktu itu lebih kurang 90 orang. Dalam perjalanan itu berbagai upaya dan perjuangan dari rekan-rekan para dewan guru yang dipimpin daya ini dipimpin oleh Ustadz Fakharuddin, yang beliau adalah alumni Gontor, merupakan putra terbaik Aceh yang kemudian mendapat amanah ini dari yayasan untuk membina Umar Dian ini. Kita lihat perjalanan itu, alhamdulillah Allah memberkahi, terus menerus berkembang sampai sekarang sudah 700 lebih daripada siswa-siswa kita, siswa-siswi kita yang sudah kita kirim ke berbagai universiti, baik di Al-Azhar yang sangat dominan, kemudian juga kita kirim ke Madinatul Munawwarah University dan beberapa universitas lain. Perkembangan yang dialami bisa kita katakan dengan rahmat Allah, grafiknya adalah meningkat. Kita mendapat kesukaran pada awal-awal oleh karena suasana Umar Dian adalah tampil di tengah-tengah masyarakat yang marginal. Jadi konsep awal daripada yayasan ini adalah menghadirkan pendidikan di tengah-tengah komunitas masyarakat yang marginal, yang jauh daripada jangkauan pendidikan itu sendiri, dan yang paling berat adalah mereka juga belakang dari segi ekonomi. Nah, kehadiran Umar Dian di tengah-tengah komunitas yang demikian memberikan warna sekarang ini kepada environment, kepada lingkungan Umar Dian sendiri, dan malah juga sudah meluas kemana-mana seluruh Aceh. Banyak anak-anak juga bukan hanya saja dari Aceh besar, Banda Aceh dan sekeliling Umar Dian, tetapi dari kabupaten-kabupaten lain dari seluruh Aceh itu datang untuk ilmu di Umar Dian. Nah, perkembangan yang demikian membuat Yayasan Umar Dian dengan para dewan guru juga berupaya sekuat tenaga. Pertama sekali adalah meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah membangun institutional strengthening, memperkuat institusi daripada perguruan kita, sehingga kita juga mendapat support yang bagus sekali dari Departemen Pendidikan, Departemen Agama, sehingga ke depan yang kita harapkan adalah bagaimana Yayasan Umar Dian dan Pendidikan Tengku Syekh Umar Dian ini benar-benar mampu kita maju kepada stage lanjutan. Stage lanjutannya adalah barangkali pada suatu ketika kita juga berpikir untuk kehadiran Umar Dian akan berkembang menjadi institut ataupun university. Hal-hal seperti ini menjadi perjuangan daripada Yayasan Umar Dian, dan yang sangat-sangat kita pertahankan bahwa lulusan-lulusan Umar Dian bisa lulus di mana-mana, dan ini menjadi upaya kita agar kita maintain kualitas ini.
di tengah-tengah kita mendesain masa depan Umardian menuju kepada sebuah peningkatan dan pengembangan pendidikan itu sendiri. Memang sekolah terpadu seperti sekolah di Umardian ini harus kita perbanyak. Pemerintah maupun masyarakat harus berinisiatif untuk memperbanyak jumlah rumah sekolah semacam ini. Kenapa menjadi penting? Oleh karena sekarang ini ada banyak kekurangan dalam sistem pendidikan nasional kita. Salah satunya adalah keterikatan moral antara orang tua dan pihak sekolah. Ya. Kemudian yang kurang di kita adalah bukan soal pengetahuan. Saya kira sekolah-sekolah kita, anak-anak kita bisa menjadi juara olimpiade di mana-mana. Tetapi yang kurang adalah pendidikan moral dan agama. Nah, pada sekolah terpadu seperti sekolah Umardian ini, selain menerapkan kurikulum nasional sebagaimana sekolah-sekolah biasa, maka dengan keterpaduan ini artinya di sore hari dan mereka boarding dapat ditambah dengan kegiatan-kegiatan pendidikan moral dan pendidikan agama khususnya. Mungkin banyak orang yang menganggap pesantren itu orangnya tertutup atau tidak terbuka. Saya melihatnya lain. Bagi saya, anak-anak pesantren itu dan sesuai dengan pengalaman saya selama 6 tahun di sini, pesantren itu membentuk seorang santri yang mandiri dan bermental yang kuat, bermental baja. Di samping itu juga berwawasan yang luas. Jadi di samping kita mendapat ilmu agama dan ilmu yang umum, tapi kita juga dibentuk menjadi orang yang mandiri dan berkepribadian yang bagus. Kemudian keharusan di pesantren untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu menjadi modal yang sangat bagus untuk seorang santri. Dalam pengalaman diri saya sendiri misalnya, dengan kemampuan dan keharusan berbahasa Arab dan bahasa Inggris di pesantren itu menjadi modal bagi saya ketika saya keluar dari pesantren dan melanjutkan sekolah ke IAIN Araniri pada tahun 2000. Selesai tahun 2004, kemudian 1 tahun setelah itu saya mengajar di IAIN dan juga kembali lagi ke pesantren untuk mengabdi di sini, mengajar selama 1 tahun. Dan pada tahun 2006, karena kemampuan bahasa Arab dan Inggris itu, alhamdulillah saya bisa menjadi seorang lewat tes untuk menjadi seorang dosen di IAIN Araniri, yang kebetulan pada saat itu hal utama yang paling ditekankan adalah kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris, karena tesnya dalam bentuk tulisan yang semuanya soalnya Arab dan Inggris di samping ilmu lain yang sudah kita pelajari di pesantren dan di IAIN. Di samping itu, modal bahasa Arab dan bahasa Inggris juga telah memberi kesempatan bagi saya untuk belajar di luar negeri, di mana saya memiliki kesempatan untuk belajar di McGill University di Montreal, Kanada. Jadi kalau saya boleh berpesan, jangan pernah takut masuk pesantren, karena apabila ada anggapan bahwa di pesantren anak-anak itu menjadi orang yang tidak terupdate ilmunya atau tidak terupdate informasinya, itu salah. Toh buktinya kita banyak melihat cukup banyak orang-orang pesantren, lulusan dan alumnus pesantren itu yang sukses. Alhamdulillah, saya mendapatkan setelah dari latihan saya mendapatkan beasiswa melanjutkan studi saya di Universitas Al-Azhar, dan pada saat ini saya sedang menempuh studi saya untuk program master di Cairo University Fakultas Darul Ulum. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pesantren Tengku Umardian, berkat bekal yang telah saya timba dan saya dapatkan dari Umardian, saya dapat melanjutkan studi ini. Harapan saya semoga Umardian nantinya dapat terus berkembang dan menciptakan generasi-generasi penerus yang dapat berguna dan bermanfaat bagi Aceh khususnya dan juga bagi umat Islam secara umumnya. Pada adik-adik saya berpesan semoga rajin-rajin belajar, karena dengan ilmu pengetahuan kita dapat merasakan indahnya hidup ini. Kita diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam bentuk percakapan sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar di kelas dengan mata pelajaran bahasa Arab ataupun bahasa Inggris yang 4 jam seminggu, tapi kita juga digalakkan praktek setiap hari. Dalam artian kita memiliki 2 minggu untuk praktik bahasa
Inggris, dan 2 minggu untuk bahasa Arab. Kemudian dengan modal itu pada tahun 2005 itu diadakan tes pertukaran ke Amerika Serikat dalam program YES. Program ini diutamakan untuk anak-anak pesantren. Nah, karena modal itu saya yakin saya bisa mendapatkan beasiswa dalam program itu, dan alhamdulillah saya terpilih. Jadi saya dan beberapa teman-teman pada tahun 2005 itu ke Amerika Serikat dan kembali pada tahun 2006. Jadi di sana kita memiliki kesempatan untuk belajar seperti siswa-siswa lainnya. Alhamdulillah berkat didikan dan juga bimbingan di sini, saya tidak begitu sulit untuk beradaptasi di sana. Dari segi bahasa, saya dengan sangat mudah bisa memahami mereka berbicara dan lebih cepat mempelajari bahasa dikarenakan saya sudah sangat sering berlatih di sini. Kemudian juga di bidang-bidang pelajaran lainnya, tidak hanya bahasa, pelajaran sains, IPA, matematika, dan lain sebagainya juga saya sempat bahkan hampir sepanjang tahun berada di peringkat atas. Itu berkat didikan di sini juga, di mana kita diajarkan untuk belajar secara rutin setiap hari, menyisihkan hanya setengah jam sampai 1 jam belajar setiap malam. Nah, dengan bekal didikan seperti itu saya terapkan di sana, saya mampu menyeimbangi bahkan melebihi anak-anak di sana dari segi ilmu pendidikan yang lain. Pertama kali saya masuk ke Umardian dari publikasi yang diberikan Umardian, sekaligus saya juga mengetahui Umardian dari abang saya. Di sini abang saya banyak menceritakan tentang pramuka, hiking, jadinya saya tertarik untuk masuk Umardian. Setelah saya masuk Umardian, ternyata apa yang saya harapkan itu lebih. Selain pramuka, selain hiking, ternyata di sini juga diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, juga ilmu-ilmu umum, matematika, fisika, sosial, dan lain-lain gitu. Terus waktu di kelas 2 dan kelas 3 SMA ataupun kalau di sini kita bilangnya kelas 5 dan kelas 6 aliyah, saya memilih jurusan umum. Di sini lebih ditekankan ke pelajaran umumnya. Maksudnya di sini fisika, kimia, bahasa Arab, tanpa meninggalkan pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di Umardian. Berkat kerja keras saya dan juga dukungan semua ustadz dan les-les yang difasilitasi oleh bagian-bagian pengajaran di sini, akhirnya alhamdulillah saya sekarang masuk di